Saya kira survei terakhir dilakukan UGM itu kan sangat mengkhawatirkan. Begitu aktivis tidak jadi di Senayan, jadi apa coba? Petualang politik. Pancasila itu misalnya kita bawa ke Istiqlal dan di depannya itu ada katedral. Inilah sila ketuhanan yang Maha Esa. Halo pemirsa Cokro TV, selamat pagi, siang, sore, atau malam. Saya nggak tahu kapan Anda nonton acara ini karena kita ditayangkan di channel YouTube Cokro TV. Kita hari ini tetap atau banyak membahas soal anak muda. Kenapa? Karena kita yakin masa depan bangsa ini ada di tangan anak muda. Kemarin tanggal 1 Juni baru saja Hari Kesaktian Pancasila. Pertanyaan besar di kepala kita sekarang adalah, kira-kira anak-anak muda Indonesia ini, para pewaris masa depan bangsa ini, sejauh mana sih kecintaannya pada bangsanya? Sejauh mana kecintaan pada negaranya? Karena ya hari ini kan kita tahu kan globalisasi terjadi, terus batas-batas negara mulai mengabur. Kenapa? Karena kita bisa berinteraksi dengan orang di seluruh dunia tanpa ada batasan. Nah, untuk bicarain anak muda, saya mengundang ini teman lama ini, Dr. Insinyur Hamka Hendranur, MSI. Iya. Pak Hamka, terima kasih sudah hadir. Sama-sama Mas Eko. Ini kalau ngobrol dulu saya waktu masih mahasiswa biasanya seru-seruan. Nah, sekarang kita juga pengen ngulangin lagi. Cuma temanya lebih serius. Dulu kita anak muda, ngobrol soal anak muda. Sekarang kita anak muda yang sudah beranjak. Udah lewat. Ngobrolin anak muda Bang ya. Bang Hamka ini staf ahli bidang budaya dan sportivitas Kemenpora Republik Indonesia. Jadi cocok banget nih kalau kita ngobrolin soal anak-anak muda. Saya mau nanya nih Bang, gimana Bang pandangan Abang nih soal kalau kita lihat kondisi anak muda kita sekarang dan kayak semacam semangat nasionalismenya Bang. Apakah mengkhawatirkan atau justru biasa saja atau gimana Bang? Iya, terima kasih Mas Eko. Saya kira memang kondisi anak muda sekarang ini mungkin berbeda dengan di era kita. Iya. Contoh kasus misalnya kalau kita dulu sekolah itu setiap selesai sekolah itu kan menyanyikan lagu wajib. Misalnya Garuda Pancasila atau Halo Halo Bandung. Dan itu menjadi satu reward and punishment. Begitu kita menyanyikan, gurunya, oke, siapa yang bisa pulang duluan. Oh iya. Nah, sekarang ini memang eranya era digitalisasi, kemudian itu bergeser. Jadi, apalagi dengan Mas Eko bilang tadi kan masuknya arus globalisasi dari luar, itu kemudian menjadi terkapitalisasi. Anak-anak muda sekarang itu, saya kira survei terakhir dilakukan UGM itu kan sangat mengkhawatirkan soal idealisme anak muda itu. Berbeda dengan tahun di zaman dulu, tahun-tahun kita yang dikejar-kejar, dikejar-kejar itu kan, dikejar-kejar, diintip, itu lain. Jadi menurut saya perlu ada rejuvenasi tentang Pancasila itu. Pancasila sebagai ideologi itu memang mutlak, given. Tetapi cara mensosialisasinya itu harus dirubah dengan gaya anak muda. Lebih kreatif. Misalnya dengan mainan, klasikal, tetapi tidak indoktrinasi. Jadi model penataran P4 zaman dulu tuh udah nggak laku. Zaman dulu, tapi nggak laku. Harus dirubah, saya kira harus dirubah. Mungkin influencer kayak Mas Eko juga penting juga kan. Misalnya sila ketuhanan Maha Esa itu apa, berimplikasinya kepada apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Itu ada korelasinya dengan idealisme, kemudian nasionalisme juga di satu sisi. Atau lebih kepada ketaatan kepada ketuhanan yang Maha Esa. Misalnya. Lebih kepada soal ideologi. Jadi menurut saya perlu ada Pancasila given, tapi menurut saya harus ada ide-ide kreatif untuk khusus anak muda ya. Penerjemahannya harus lebih engage lah ya dalam bahasa. Engage. Nggak boleh kaku Pak. Nggak boleh kaku ya. Mas Eko kaku-kaku ditinggal Pak. Iya nggak bisa. Iya betul. Langsung pergi dia, apa nih katanya, ini zaman lain Pak. Penting, karena kita pengalaman bukan. Di Menpora kita pun sekarang dari
cara leadership kepemimpinan anak muda itu kita rubah. Tidak lagi indoktrinasi, tapi lebih klasikal. Kayak zaman Bapak dulu aktif kan, lebih dua arah komunikasi. Anak-anak muda begitu harus begitu sekarang. Nah, dalam konteks katakanlah menghadapi ke depan kan, makin hari tantangannya makin luar biasa nih kamu. Ini kalau kemarin Pak Jokowi itu ngomong, nanti di era depan itu ketika transaksi atau transformasi data itu makin cepat, ini wah kan udah sangat luar biasa nih. Semua tayangan dunia masuk. Semua informasi dunia masuk ke anak muda. Sementara kalau kita nggak siapin mentalitas ini kan akan luar biasa nih Bang ya. Nah apa yang akan dilakukan katakanlah konsentrasi ke Kemenpora dalam konteks itu Bang? Saya kira perlu implementasi Pancasila itu, dari 5 sila itu, gimana ketuhanan yang Maha Esa. Tapi tidak seperti Mas Eko bilang tadi, bahwa harus seperti BP7 dulu itu nggak bisa lagi, nggak laku. Menurut saya harus cari mainan-mainan yang ada singgungannya dengan anak-anak muda. Jadi mungkin dibawa ke outdoor, ke ruang publik. Misalnya, Pancasila itu, misalnya kita bawa ke Istiqlal dan di depannya itu ada katedral. Inilah sila ketuhanan yang Maha Esa. Bagaimana kerukunan antara orang beragama. Itu. Diperkenalkan lorong itulah. Lorong yang Istiqlal ke katedral. Seperti itu, Pak. Iya. Nah, terus kayak gini, kayak misalnya sekarang nih anak-anak muda kita, orang mengkhawatirkan gitu Bang ya, cenderung mencintai budaya yang dilihat dari luar. Katakanlah serbuan Korea, serbuan budaya-budaya. Nah, menurut Abang menilai ini mengkhawatirkan atau sebetulnya biasa saja Bang? Saya kira bisa mengkhawatirkan dan bisa juga biasa-biasa saja. Tergantung memang metodologi pendidikan kita, ketahanan kita ini untuk memberikan kepada anak-anak sejak di bangku di bangku SD, SMP maupun SMA. Itu perlu juga dan ini memang tugasnya kementerian itu membuat satu paket pembelajaran yang memang betul-betul kita bisa bagaimana tetap dia bisa mengakses informasi dari luar, tapi di satu sisi itu aspek nasionalismenya itu harus kita tetap tumbuhkan. Jadi kita anggap nih katakanlah dunia luar nih kayak virus sekarang Bang. Jadi vaksinnya ini penting nih. Penting harus ada vaksin biar imunnya tumbuh. Iya. Imun nasionalismenya tumbuh. Nah, gimana Bang? Ada nggak Bang kira-kira pikiran-pikiran atau langkah-langkah efektif untuk menciptakan imun nasionalisme di kalangan anak muda Bang? Ya, pertama mungkin yang lebih kentara lagi adalah kita dimulai dari yang paling kecil, mungkin di keluarga kan. Iya. Dialog, diskusi dengan anak-anak itu penting juga. Saya kalau di rumah juga sering begitu, diskusi bagaimana tentang pahlawan, bagaimana tentang sejarah-sejarah tokoh-tokoh kita itu kan membangkitkan nasionalisme. Nah ini juga tidak harus juga keluarga, di sekolah juga harus dengan pelajaran juga yang menunjang untuk itu. Walaupun Mas Eko bilang tadi misalnya ada serbuan dari luar yang begitu gencar, saya kira masih bisa karena memang di kita ini kan soal kultur kita ini sangat kuat. Untuk border, untuk membatasi itu saya kira bisa Mas. Artinya kalau kita tetap mengandalkan kebiasaan hari-hari kultur kita hari-hari, ini masih cukup kokoh ya? Masih cukup kokoh untuk menghambat laju arusnya informasi yang datang dari luar. Saya kira bisa. Oh gitu ya. Yang menarik kan anak-anak muda ini dalam bahasanya dia adalah native ya. Native itu penduduk asli digital. Kayak kita ini kan imigran Bang, pendatang. Era kita kan? Era kita. Kita ini pendatang di dunia digital. Sementara mereka tuh sejak lahir sudah terbiasa dengan dunia digital. Cara berpikir, cara merespon persoalan pasti jauh berbeda. Nah ini seringkali orang-orang imigran kayak kita ini merumuskan sesuatu, ternyata nggak engage kan dengan cara berpikir beda. Dengan cara berpikir mereka. Nah, gimana Bang Anda melihat ini? Ya, saya kira cara lagi-lagi metodologi pendekatan itu harus memang harus dirumuskan dan ini harus duduk memang antara berbagai kementerian ya. Menurut saya harus dirumuskan bagaimana caranya untuk membuat format pendekatan ke anak-anak muda. Jangan sampai nanti
harus globalisasi masuk ICT itu ke Indonesia, kemudian kita tidak bisa siap. Kita juga tidak bisa juga seperti Cina, memang dibatasi sama sekali, itu juga kurang bagus menurut saya. Nah, kita di antara itulah, tetap dia bisa mengakses informasi dari luar, tetapi kita harus ada border untuk membatasi itu. Penguatan idealisme, pengenalan tokoh-tokoh lokal, kemudian kultur-kultur lokal yang ada di kita, saya kira itu Mas Eko. Dibangunkan kembali. Nah, apalagi nanti kan ini Oktober kan Hari Sumpah Pemuda ya. Itu penting juga. Iya, jadi memang kan yang menarik dari Sumpah Pemuda itu persepsi bahwa kita ini beragam. Gitu loh. Tapi kemudian kita bersatu dalam satu wilayah kebangsaan. Tapi seringkali ini Bang, kalau kita perhatikan belakangan ini apalagi pernyataan atau kenyataan kita beragam ini sering pengen dinafikan. Kita pengen cuma ngelihat satu kesatuan saja. Ada yang bilang satu agama, satu ini. Abang ngelihat gimana, Bang? Fenomena ini gimana, Bang? Ya, saya kira itu kan yang terjadi wacana diskursus itu kan cuma ada di media sebetulnya. Iya. Tapi kan kalau orang kan lihat Mas Eko begini agak seram kan. Tapi kalau ketemu begini kan biasa aja. Jadi menurut saya kata kunci itu adalah komunikasi. Mas Eko mungkin berselisih pandangan dengan lain di medsos, begitu ketemu kan cair kan. Karena itu sangat cair. Karena itu saya bilang kultur kita itu kultur lokal kita itu kuat, Pak. Kuat. Jadi saya tidak terlalu mengkhawatirkan. Tetapi ini harus diantisipasi. Jangan sampai dibiarkan, kemudian anak-anak muda kita makin hari makin keseret ke sana. Keseret ke arus globalisasi itu, ini jadi susah. Gitu. Artinya bahwa sebetulnya kultur kita yang guyup, kultur kita yang kekeluargaan itu sebagai kekuatan kita, ya? Kekuatan utama sebetulnya. Itu penting, Mas Eko. Iya. Bang, kalau seandainya kita perhatikan ini juga menyangkut anak muda nih. Saya agak mulai khawatir karena hampir 2 tahun Bang anak-anak nggak sekolah nih. Ini kan saya nggak tahu berapa efektif pendidikan yang sifatnya online itu bisa ini. Tapi kalau terus-terusan nggak sekolah ini beresiko terjadi lost generation juga nih Bang. Gimana Bang? Abang katakanlah di Kemenpora ada nggak antisipasi terhadap kondisi seperti ini? Ya, terus terang aja memang metodologi pendidikan yang online dengan offline pasti beda. Pasti beda, ya. Berhadapan begini kan ada keep in touch kan, ada sentuhan gitu kan, kira-kira sentuhan. Guru juga bisa melihat anak ini maksimal atau tidak. Kalau online ini kan terkadang dia online, tapi tiba-tiba dia tidur. Kita kan ada anak di rumah juga, ini anak ini belajar apa enggak? Gitu. Nah ini di satu sisi kita juga nggak tahu pandemi ini kapan. Kalau dari teori-teori yang jurnal-jurnal internasional pandemi itu kan maksimal 3 tahun. Kita berharap tahun depan itu sudah bisa teratasi. Sebetulnya untuk menunggu ke sana itu ya pembelajaran online itu tidak ada pilihan Mas Eko. Itu harus dilakukan. Tetapi memang kalau saat itu menurut saya satu arah juga itu. Harus dirubah. Anak-anak sekarang ini kan nggak bisa. Coba Mas Eko ke anak kita ngobrol begini itu nggak mau, Pak. Nggak mau. Harus interaktif dia ya. Kita kalau dulu orang tua ngajarin begini kita langsung oke. Kalau anak-anak sekarang nggak bisa. Dia akan kickback gitu, Pak. Ini nggak bisa. Apalagi, ini nggak sesuai dengan data yang di internet kan cepat ya. Nggak begitu tadi. Nah makanya kita jadi orang tua ini harus punya wawasan yang banyak. Dipaksa oleh keadaan. Dipaksa, nggak bisa sama anak-anak sekarang, bahaya. Iya. Itu artinya bahwa kalau seandainya prosesi pembelajaran online ini berlangsung selama 3 tahun, ini agak mengkhawatirkan juga Bang ya. Dalam sisi pendidikan kan ada generasi-generasi yang mestinya selama 3 tahun itu ada di usia golden age gitu ya. Ini bisa berbeda. Kayak di Kementerian Pemuda Olahraga itu kan pendidikan kepemimpinan itu kan enaknya di offline. Iya. Langsung ya ngelihatnya ya. Ada ukuran-ukurannya kan. Secara kuantitatif kita bisa ukur. Oh ini anak ini. Kan kayak dulu Bapak ngasih materi gitu kan. Kan bisa diukur gitu kan. Ya sekarang ini kan susah kalau online. Agak susah. Tapi apa boleh buat, daripada tidak sama sekali harus kita lakukan. Apalagi jaga jarak. Kan
Itu juga harus kita. Iya. Artinya ke depan saya ngebayangin beban Kemenpora ini jadi lebih berat nih Bang. Karena itu dia, inputnya yang masuk itu anak muda yang sekarang mengalami pendidikan pendidikan online ini kan. Jadi kualitasnya pasti agak sedikit berbeda dengan yang sebelum-sebelumnya. Mungkin secara material pendidikan itu kita menyampaikan ke mereka. Iya. Tetapi kan dalam teori leadership itu kan yang enak interaktif, berhadapan-hadapan. Nah itu yang mungkin tidak dapat oleh anak-anak sekarang. Jadi ya apa boleh buat. Saya kira daripada tidak sama sekali harus kita jalani yang online itu sambil mungkin nanti setelah mereda. Sudah mulai tatap muka baru kita tatap muka gitu ya. Nggak bisa, nggak ada cara lain. Dan ini juga apa ya, mudah-mudahan sih nggak terlalu mengkhawatirkan. Makanya kemudian anak-anak ini yang bersekolah secara online kan mereka harus didorong untuk lebih benar-benar jadi digital native gitu loh. Jadi memanfaatkan banget informasi digital itu. Betul. Dan satu sisi memang kita orang tua juga harus kontrol. Nggak bisa kita biarkan. Itu. Nah, kalau kita membiarkan itu menambah beban. Nanti melahirkan generasi muda yang yang internet minded kan seperti itu. Ini penting kita kontrol. Kita berharap, Mas Eko juga berharap, kita semua berharap supaya cepat nih pandemi berlalu, kemudian kita sudah on the track normal kembali mana-mana. Ya kita sih bersyukur sampai saat ini misalnya Indonesia bukan termasuk negara yang parah-parah banget ya Bang ya. Dibanding Malaysia juga sudah mengerikan sekarang, kemudian India kemarin. Singapura udah lockdown. Singapura sudah lockdown, ini lumayan, kalaupun sekarang tuh beberapa daerah juga sudah mengkhawatirkan Bang. Kudus misalnya gitu loh, atau beberapa daerah di sejak Lebaran kemarin sejak karena mudik. Orang sudah kangen sama mudik, tapi kemudian akhirnya bawa. Nah Bang, dalam konteks itu Bang, kan sekarang ini anak-anak muda kita itu saya membayangkan apakah nanti kalau misalnya bayangan Indonesia ke depan nih Bang ya, Pak Jokowi sudah buka undang-undang Cipta Kerja, membuka akses kepada semua anak muda masuk ke dunia industri dan segala macam. Terus kemudian mobilisasi lebih lancar karena infrastruktur lebih oke, internet lebih oke. Nah itu Abang melihat ini ke depan anak-anak muda kita peluangnya seperti apa Bang? Ya saya kira lagi-lagi apa yang dilakukan Pak Jokowi, membuka akses infrastruktur, kemudian memberikan peluang-peluang anak-anak muda. Ya kemarin Mas Eko sebelum ke situ saya sambung dulu, kita Kemenpora itu punya program Teknopreneur Muda Pemula. Teknopreneur. Muda Pemula. Jadi Teknopreneur itu adalah entrepreneur yang berbasis teknologi. Oh, kayak startup gitu Bang ya? Memang startup. Kami bikin di beberapa daerah dan ternyata banyak anak-anak muda yang potensial untuk itu. Jadi banyak kreativitas anak-anak muda itu dan kita terkaget-kaget melihat itu. Iya. Artinya mereka sudah benar-benar luar biasa. Di Jogja itu kita dapatkan kalau kita di drone yang memang benar-benar asli gitu. Di sana mereka bisa membuat dan kapasitasnya itu lebih dahsyat gitu. Anak UGM yang buat. Luar biasa. Iya, luar biasa. Jadi saya kira apa yang dilakukan Pak Jokowi dalam 5-10 tahun yang akan datang sampai dengan ke depan, saya kira infrastruktur sudah terbuka, kemudian akses, undang-undang sudah ada, dan itu kan untuk Ciptaker itu untuk anak muda sebetulnya. Oh iya. Untuk anak muda. Untuk anak muda benar-benar. Ya, yang protes-protes ini kan yang ini kan. Mas Eko kan lebih tahu kan. Yang protes-protes itu karena kalau anak muda kan melihat seberapa besar impact yang diberikan. Iya. Tapi kalau yang lain-lain itu, yang sana itu kan seberapa besar gaji yang dibayarkan kan nggak begitu. Ukurannya sangat berbeda. Sangat berbeda benar-benar. Gitu. Nah itu kan menandakan sebetulnya kalau kita perhatikan ya memang anak-anak muda kita sekarang tuh sebetulnya tadi seperti Abang cerita sudah bangun teknopreneur itu ya di Kemenpora itu. Ternyata memang responnya luar biasa. Luar biasa. Berarti sebetulnya kita punya harapan ke depan anak-anak muda kita ini oke sebetulnya. Dan itu Mas Eko di luar daerah loh, di luar Jakarta maksudnya. Di Bali kita menemukan
bagaimana packing anak-anak itu membantu ibu rumah tangga supaya tidak repot itu dia online beli sayur-sayuran dan itu disuplai anak seperti itu. Jadi banyak kreativitas yang dibuat oleh anak-anak muda. Artinya bahwa kita ini kayak mereka tuh kayak guide kita Bang ya. Di dunia digital itu kan mereka yang meng-guide kita gitu loh. Dan semuanya digital dia melakukan itu. Luar biasa anak-anak muda. Jadi Mas Eko jangan berputus harapan. Saya kira apa yang dilakukan Pak Jokowi membuka infrastruktur untuk supaya bisa mengakses sampai ke daerah. Kemudian di luar itu ya itulah kreativitas anak muda itu yang tumbuh startup itu. Nah mungkin barangkali juga harus tetap dijaga dan kita kan Kemenpora punya program kewirausahaan pemuda di Kemenpora. Itu tetap kita berikan bantuan. Ada yang memulai startupnya, ada yang sudah jalan, itu ada stratifikasi yang berbeda. Itu bantuannya dalam bentuk apa Bang? Pelatihan atau apa? Ada bentuk pelatihan, ada juga bantuan permodalan. Ada juga Bang? Ada. Luar biasa ini. Makanya sampean tuh harus wawancara juga. Iya benar. Luar biasa ini. Ada. Berarti kan memang ketika semua katakanlah Kemenpora kan orang selama ini beranggapan ini pelatihan kepemimpinan dulu kan kayak gitu OKP gitu-gitu kan. Kalau sekarang sudah bergerak langsung pada teknis bagaimana menciptakan entrepreneurs muda ini luar biasa nih Bang. Jadi kalau dulu kita ingat dulu ada kata leader tuh ada 3. Jadi pertama itu seperti Mas Eko ini kan ada moral force. Moral force itu pendidikan. Nah zaman dulu kita jadi aktivis setelah moral force itu kemudian political force. Kita tidak benahi ekonomi force. Maka begitu aktivis tidak jadi di Senayan, jadi apa coba? Petualang politik. Politik ya. Tapi coba sekarang lihat, moral force punya, pendidikan punya, kemudian diperkuat dengan entrepreneur. Benar. Politik itu akan datang dengan sendirinya. Iya. Banyak lah, kita nggak usah cerita. Banyak anak-anak pengusaha yang dia kuat secara intelektual, kemudian ekonomi. Politik itu akan datang dengan sendirinya. Kalau kita dulu, itu kan politik dulu kan. Jadi Mas Eko ikut siapa? Apa ini kerjanya apa? Tukang. Bikin konsep pidato kan. Nah ini sebenarnya obrolannya luar biasa menarik. Setidaknya kita bisa melihat gambaran bagaimana Indonesia ke depan. Kalau misalnya tadi Kemenpora sudah sangat serius pembinaan anak muda. Kondisi anak muda kita juga sudah sebetulnya tidak mengkhawatirkan banget ya Bang ya. Tapi kan variabel pandemi, ada variabel tantangan ideologi transnasional gitu kan, yang juga harus diperhatikan. Bang, ini pamungkas nih Bang. Kira-kira nih Bang, apa sih yang menjadi titik tekan di Kemenpora, terutama di bidangnya Abang ini, untuk ke depan Bang, apa yang menjadi fokus? Mungkin Abang bisa ceritakan kepada kami agar teman-teman bisa tahu nih Bang. Ya, yang penting memang pertama yang paling penting sekali seperti budaya sportivitas itu apakah di leadership, di kepemimpinan, ataupun budaya-budaya yang sekarang itu kan mulai hilang itu. Anak-anak muda ini kalau zaman kita berantem begitu berdebat habis itu udah proyek, gua salah nih, minta maaf kan, seperti itu. Sekarang tuh harus kita tumbuhkan. Berbeda bukan berarti bermusuhan gitu Bang. Bukan. Saya bapak lagi berbeda sama saya kan. Itu kan biasa aja. Bisa dikomunikasikan. Nah menurut kita di Kemenpora itu yang kita tekankan adalah leadership. Leadership itu kepemimpinan, karena kepemimpinan inilah yang akan menghasilkan kader-kader di kemudian hari. Nah yang kedua itu adalah budaya entrepreneur itu Pak. Mas Eko. Sekarang anak-anak muda itu nggak bisa kita cekcokin supaya Anda ini latihan terus. Leadership nanti jadi pemimpin. Nggak bisa. Kalau tidak dikombinasi dengan entrepreneur itu agak susah. Ini menarik tuh Bang. Anak-anak muda sekarang tuh semangat usahanya luar biasa ya. Luar biasa Pak. Dan bukan kayak kita dari jualannya ada ini lu mau beli nggak punya gua? Enggak. Sekarang kan berbasis internet. Nah yang ketiga saya kira faktor-faktor ekonomi itu yang tadi entrepreneur itu, maka nanti setelah itu kita serahkan. Nah, setelah ini Anda punya entrepreneur, punya kepemimpinan, mau pilih apa? Mau meneruskan on the track di kepemimpinan atau di bisnis atau mau di politik?
Nah, kalau kita kan dulu dicecokin, udah latihan pilihannya cuma politik gitu ya. jadi politik. Tapi begitu nggak jadi petualang politik. Iya, Itu yang keliru. iya, Makanya iya. sekarang ini di bawah era kepemimpinan Bang Zainuddin Amali, Pak Menpora ini, kita lagi menggeser. Jadi tidak dominan di kepemimpinan di leadership, tapi entrepreneur itu yang harus kita galakkan. Termasuk yang saya cerita tadi tentang technopreneur itu. Jadi entrepreneur yang berbasis teknologi. Kita kemarin tuh kerjasama dengan Kementerian Infocom di beberapa daerah, kerjasama dengan perguruan tinggi di Kuala, Unsri, Palembang. Tapi di daerah-daerah respon terhadap ini gimana, Bang? Kami itu buka pendaftaran, hanya butuh 30, yang daftar tuh lebih dari 100. Wow. Anak muda. Berarti luar biasa ya. Dari 30 itu kita cuma ambil 15. Nah ini menarik nih Bang, kita di Jakarta nggak harus sombong nih Bang, karena di daerah-daerah ternyata luar biasa. Kemampuan keterampilan teman-teman ini luar biasa. Mudah-mudahan ini anak-anak muda juga tonton, dia akan lihat dan dia akan kasih informasi. Di daerah saya ada begini Mas Eko, pasti ada respon. Banyak Mas, entrepreneur di. Ya makanya ke depan saya kira harus berimbang. Di satu sisi informasi, di satu sisi mengembang, tetapi entrepreneur juga harus kuat berimbang. Iya, biar mereka punya pilihan yang lebih banyak kan? Ya, mau jadi politisi, mau jadi entrepreneur, jadi pengusaha, atau mau jadi akademisi kan? Tinggal kita kasih aja ini lahan-lahan. Bang Hamka ini luar biasa obrolan kita deh. Saya kalau ketemu teman lama kayak Bang Hamka ini pasti nggak mau berhenti kalau ngobrol karena banyak banget hal yang bisa kita gali. Tapi ini karena siaran terbatas, abis ini sih kita ngobrol lagi. Sambung lagi. Nah, teman-teman, banyak sekali hal tadi yang sudah disampaikan. Keseriusan Kemenpora dalam membina anak-anak muda kita, generasi asli di dunia digital ini memang nggak mudah, tetapi juga bukan suatu hal yang mustahil. Kesulitan-kesulitan harus tetap dijalanin. Dan kita amat yakin seperti tadi Bang Hamka bilang bahwa kita optimis masa depan bangsa ini. Karena bibit-bibit muda kita ini sangat potensial. Sepanjang nggak diganggu dengan ideologi yang intoleran, ideologi yang radikal, juga tidak diganggu oleh katakanlah teknologi yang berdampak negatif lah gitu. Itu juga bahaya buat kita. Saya berharap kita banyak diskusi lagi ke depan, anak-anak muda selalu enak untuk jadi bahan diskusi. Bang, kita seruput kopinya dulu di acara seruput kopi. Saya nggak tahu Bang Hamka ini kopi apa enggak. Seruput. Saya Koko tadi, kita jumpa lagi di acara yang akan datang. Terima kasih.